Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam Before warahmatullahi we start our lesson, warahmatullahi wabarakatuh. let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke materi, hari ini Mister ingatkan lagi, insya Allah semuanya sedang mengerjakan TIK ya. Sudah ya. Oke. Lalu untuk hari ini, khusus hari ini karena masih ada AHTIK, maka dari 3 mata pelajaran yang dijadwalkan, Mister hanya memberi aswaja. Biar kalian nggak terlalu banyak yang dipikirkan. Mulai besok berarti sudah full terus dan seterusnya ya. Oke, aswaja ini adalah pertemuan pertama materi aswaja, sebelumnya belum ada. Oke, sebenarnya kemarin kan karena LKS-nya juga belum datang, terus juga butuh perampingan materi dan lain-lain, jadi aswajanya baru bisa sampaikan minggu ini dan seterusnya setiap hari Senin. Oke, yang pertama kita bahas tentang aswaja yaitu nilai dasar Nahdlatul Ulama. Yang sudah mengambil LKS aswaja bisa dibuka halaman 3 LKS-nya. Bahwasannya Nahdlatul Ulama atau kita kenal dengan NU itu didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah atau bahasa Indonesia ini organisasi keagamaan kemasyarakatan. Berarti keagamaan kemasyarakatan. Ya, tujuannya untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan Islam. Terus bagaimana cara mengembangkan, mengamalkan dan lain-lain itu tadi? Yaitu ada polanya, berpola oleh madhab 4. Di mana madhab itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Oke. Nah, dasarnya sekarang nilai dasar NU dari beberapa dasarnya ada 3 bidang dasar yang paling dasar, yaitu tentang akidah, ibadah atau fikih, dan yang terakhir adalah akhlak atau tasawuf. Ketika kita berbicara tentang akidah, ya, sebentar, Mister terima dulu ada yang mau join. Ketika kita bicara tentang akidah, akidah itu nanti akan berhubungan dengan tauhid keesaan Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, itu kita sebagai umat Muslim itu berdasarkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua imam ini adalah imam tauhid, imam akidah untuk kita sebagai umat Muslim. Lalu selanjutnya dalam hal ibadah berarti kegiatan beribadah kita sehari-hari, ya. Itu ada 4 imam yang kita ikuti. Yang pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini hampir semua yang kita lakukan itu ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, zakat kita, hampir semuanya itu menganut madhab Imam Syafi'i. Madhab itu mengikuti artinya jadi kita mengikuti hukum-hukum Islam yang sudah dituliskan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ngambil dari Al-Quran, dari hadis, lalu dirangkum jadi sebuah kitab. Nah, kitab itu jadi yang membuat kitab itu nggak cuma Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali. Nah, kebanyakan ibadah harian kita seperti sholat, wudhu dan sebagainya itu ikut Imam Syafi'i. Lalu untuk teman-teman biasanya kalau di Muhammadiyah atau di lainnya itu biasanya menggunakan Imam Hanafi, kalau nggak gitu Imam Hambali. Jadi beda-beda, nggak masalah, itu sama-sama benar. Oke, jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali ini memiliki
buku atau kitab, di mana kitab yang ditulis itu berdasarkan riset, berdasarkan pengamatan, pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis tentang beribadah. Loh, Mister, kalau benar semua, kok ada 4 macam cara? Iya, memang seperti itu. Ya, memang Rasulullah itu mengajarkan perbedaan. Jadi yang benar itu nggak selalu sama, tapi berbeda juga bisa benar dalam beribadah. Contohnya ya, di sini Imam Syafi'i itu sunnah untuk kunut ketika subuh. Tetapi Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali tidak sunnah. Jadi nggak pernah kunut kalau subuh. Tapi suatu saat ketika Imam Syafi'i bermain ke masjidnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak kunut ketika subuh. Karena tahu ini sama-sama benarnya. Nggak harus, dimana hukum dalam Islam itu tahu dasarnya. Bahwasanya keempat madhab ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mister lanjut ke bidang akhlak. Akhlak dimana kitab tentang akhlak yang baik yang kita anut itu bersumber dari kitabnya Imam Junaidi Al-Baghdadi dan juga kitabnya Imam Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali ini yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, di mana kitab ini biasanya jadi ciri khas para ulama. Para ulama, para orang alim-alim terdahulu itu kalau ngaji Ihya Ulumuddin bisa khatam sampai puluhan bahkan ratusan kali. Jadi akhlaknya baik. Nah, kita kalau nggak meniru ulama, meniru siapa lagi? Kan seperti itu ya. Oke, itu adalah 3 bidang dasar dari nilai dasar NO, yaitu pada akidah, ibadah, dan juga akhlak. Mister pengen tahu siapa sih imam-imam ini? Kalian bisa cari di internet, kalian bisa dengar tausiahnya kiai-kiai kayak Gus Baha, kayak Kiai Mustafa Bisri ya, itu bisa menjelaskan secara detail siapa sih mereka ini, siapa Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa Imam Al-Maturidi itu, siapa Imam Syafi'i. Itu banyak sekali kalau kalian mau tahu. Oke, Mister lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, lalu berikutnya adalah usaha-usaha. Usaha-usaha untuk apa? Untuk mempertahankan ajaran Aswaja dan juga melestarikan sampai mengembangkan Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi dahulu ya, sekitar tahun 1346 Hijriah di Hijaz itu Arab dan sekitarnya, itu kan ada rajanya, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud. Lah, di sana itu ada isu bahwasannya akan ditutup makam-makam, terus juga pelarangan pembacaan berjanji dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika itu ulama-ulama di Indonesia mengirim surat kepada pemerintah Hijaz atau sekarang itu Saudi Arabia ya. Jadi suratnya itu berisi nih, agar diberlakukan kebebasan bermadhab yang 4 madhab dalam ibadah, dan juga tidak melarang kitab atau ajaran dari 4 madhab, serta tetap diramaikannya tempat bersejarah seperti makamnya Rasulullah, makam para sahabat dan lain sebagainya. Nah, itu surat yang dikirimkan oleh ulama Indonesia ke Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud. Jadi ulama Indonesia dari dulu itu sudah diakui oleh dunia bahkan. Nah, karena dikirimi surat ulama Indonesia, maka beberapa bulan kemudian dibalas surat tersebut yang isinya bahwasannya pemerintah sana itu melindungi ajaran 4 madhab dan juga membolehkan untuk ziarah. Dulu itu ya biasalah, sering juga istilahnya ada isu, istilahnya hoax Pak. Cuma kalau sekarang hoaxnya itu lebih kejam, lebih parah.
Kalau dulu kan belum ada WhatsApp, jadi hoaxnya nggak banyak kayak sekarang. Dan di sini itu salah satu cara mempertahankan ajaran Aswaja oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Lalu usaha untuk melestarikan dan mengembangkannya, seperti yang kita tahu bahwasanya kita setelah sholat biasanya dzikir dahulu. Terus setiap Jumat di madrasah kita biasanya bersolawat, setiap 2 minggu sekali bersolawat bersama. Terus ketika kita haul atau apa ada ziarah juga. Itu cara melestarikan Aswaja. Lalu untuk mengembangkannya beberapa cara, yaitu dengan cara menerbitkan buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan sejarah, baik akidah, syariat, akhlak, dan juga masalah-masalah masyarakat yang ada di masyarakat. Selain itu juga adanya pendidikan di pesantren dan madrasah, di mana pendidikan di pesantren ini adalah pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Sebelum sekolah ada, itu sudah ada pesantren. Sebelum kurikulum ada, itu sudah ada pesantren. Jadi pesantren itu sudah termasuk pendidikan yang paling tua dan paling sukses untuk paling sukses untuk membina sumber daya masyarakat yang ada di Indonesia. Dan itu untuk mengembangkan Aswaja ini, terutama NU sebagai penggeraknya di sini, sebagai organisasinya, juga mengembangkan prasarana untuk beribadah, berdakwah, dan juga mengembangkan SDM masyarakat seperti pelatihan-pelatihan. Nah, itu sedikit tentang NU, tentang dasar dari NU yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu luas ya. Bukan berarti dia itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak juga. Kita enggak boleh menjudge seperti itu. Kita harus open minded bahwasanya bahwa Islam itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus open minded, enggak boleh mencela, enggak boleh menjudge atau apapun. Semuanya punya ilmunya. Dengan 4 madhab, otomatis umat muslim juga menjadi 4 cara dalam beribadah. Ada yang sholatnya seperti ini, nggak apa-apa, itu memang punya madhabnya sendiri-sendiri. Mister simpulkan bahwasanya dari pembelajaran Aswaja ini kita tahu bahwasanya banyak imam, banyak macam cara dalam beribadah, dalam menegakkan akidah, dan juga dalam beretika atau berakhlak. Di mana semuanya ini tetap semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dengan ilmu yang mumpuni oleh ahlinya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Mister, kalau bagaimana caranya semua cara itu dipakai itu tetap apa salatnya? Nggak bisa. Jadi ketika kita sholat, ketika kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya udah ikuti semua madhabnya Imam Syafi'i. Kalau wudhunya pakai Imam Syafi'i, sholatnya pakai Imam Hambali, maka tidak akan ada keselarasan alias sakarepe dhewe. Lah sakarepe dhewe itu nggak ada dalam Islam. Kenapa seperti itu? Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i dalam sholat kita, maka keseluruhan dari mulai wudhu sampai salam itu harus mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa seperti itu? Karena Imam Syafi'i sudah jelas 100% lebih pintar daripada kita. Lebih bisa mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran, hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim hafal. Kita Al-Quran aja juz amma kadang lupa. Maka kita nggak boleh sakarepe dhewe seperti itu. Ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Enggak. Oke. Sebagai bonus untuk Aswaja, hari ini belum ada tugas. Tugasnya baru mulai minggu depan. Tugas hari ini hanya mengerjakan TIK, AHTIK, dan literasi tadi pagi. Literasi Mister tunggu ya sampai jam 2 nanti.
di Google Form seperti biasanya. Oke, Ya. akhiri pembelajaran hari ini. Let's call the hamdalah together. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.